Hari ini aku dan teman-teman mau mengangkut ikan, Lur. Meskipun bukan langsung dari kapal, tapi semua ikannya masih fresh loh yo. Namanya juga gudang untuk menyimpan ikan. Jelas dingin nih pol di sini. Soalnya kalau nggak dingin, ikan-ikannya bisa cepat membusuk. Biar nggak membeku di gudang, aku harus langsung ngangkut ikannya ini. Rata-rata ini jenis ikan pelagis, Lur. Ada ikan tongkol, ikan lemuru, dan ikan salem. Semuanya hasil tangkapan tadi pagi atau semalam. Sebagian sudah di tangan pembeli. Kalau yang ini nanti mau dibawa ke tempat pembuatan pindang. Begitu sampai lokasi, ikan langsung dikeluarkan dari plastik dan disiram air. Tujuannya untuk mencairkan ikan-ikan yang beku. Selain itu, sekalian membersihkan kotoran yang menempel. Setelah mulai mencair, ikan langsung disortir sesuai dengan ukurannya. Kemudian dimasukkan ke dalam loko atau besek yang terbuat dari bambu. Tiap satu loko diisi 3 ekor ikan, Lur. Lalu dikumpulkan sampai 12 loko dan diikat. Tugasku menyiapkan api untuk pemindangan. Apinya harus stabil supaya ikannya bisa matang sempurna. Apinya sudah beres sih, Lur. Tinggal menambahkan garam dalam air. Dul, ayo kita angkat. Udah siap, Mas? Sudah. Yuk. Sekarang tinggal memasukkan ikannya. Untuk satu wadah seperti ini bisa memuat 36 kemasan ikan pindang. Artinya bisa sekitar 400 ekor ikan dalam sekali rebus. Wah, kayak tenan iki, Lur. Oh iya, bagian atasnya dipasang pemberat supaya semua ikan terendam. Penambahan garam saat pemindangan tidak hanya untuk mengawetkan ikan, Lur, tapi juga untuk membunuh mikroorganisme yang tidak bagus untuk ikan. Setelah 45 menit, ikannya boleh diangkat. Kemudian disiram air sekali lagi untuk menghilangkan kotoran yang menempel saat perebusan. Sekarang ikannya siap dikirim ke pasar-pasar, Lur. Kalau disimpan pada suhu ruang, ikan pindang bisa tahan seharian. Kalau dimasukkan ke dalam kulkas, bisa awet 3 hari. Dur, ya Mas, ini anterin ke Mbak Feren. Oh, antar ke Mbak Feren, Mas? Mbak Feren. Oh, iya, Mas. Yuk. Ternyata Mbak Faren mau bikin pindang kaki naga, Lur. Salah satu bahan yang dipakai kentang kukus. Semuanya dihaluskan yo. Mbak, ini Mbak suruh ngantar ikan pindang, Mbak. Oh iya, Dul, minta tolong ikannya disuirin ya. Semua, Mbak? Iya, semua. Oh, iya, Mbak. Iya, suun ya, Dul. Oh, iya, Mbak. Kalau cuma menyuir ikan pindangnya, gampang banget, Lur. Karena sudah mateng, jadi gampang dipisahkan dagingnya. Tinggal membelah ikannya, lalu buang bagian kepala dan isi perutnya. Tahu nggak, Lur? Gizi ikan pindang lebih baik dibandingkan ikan asin. Soalnya kadar garamnya nggak sebanyak ikan asin. Ikan pindang mengandung protein yang tinggi, mineral, dan omega 3. Mbak Faren lagi ngulek bawang merah, bawang putih, garam, cabai rawit, dan cabai merah. Kalau serai dan jahe cukup ditumbuk saja yo, kemudian ditambah tomat. Siapkan juga daun jeruk dan daun salamnya, Lur. Untuk bahan rotinya tinggal mencampurkan kentang dan tepung,
lalu tambahkan gula pasir. Setelah kalis, masukkan mentega dan aduk lagi sampai rata. Sekarang tambahkan telurnya. Mbak, ini Mbak pindahnya Mbak udah disuir-suir Mbak. Oh iya Sun ya Dul. Oh iya Mbak. Kalau adonannya sudah mengembang, tambahkan pasta makanan. Aduk sampai warnanya tercampur rata yuk. Bumbu halusnya langsung ditumis lur. Kemudian masukkan ikan pindangnya. Tunggu sampai mateng, lalu tiriskan. Udah selesai Do ikannya. Oh iya udah Bu. Tadi bawa sini. Lanjut lur. Pipihkan adonan, lalu tambahkan ikan pindang. Pasang kayu seperti ini supaya gampang dimakan. Kemudian masukkan ke dalam tepung panir. Tinggal digoreng lur. Pakai minyak secukupnya yo, sampai semua kaki naga terendam semua. Jadi bisa matangnya merata. Kalau sudah berwarna emas kecoklatan, tandanya kaki naga sudah matang. Iki menggoda tenan lur. Dari tampilane sudah kebayang kriuk dan gurihnya si kaki naga iki. Langsung dihap aja iki. Begitu digigit, langsung dapat sensasi krenyes tapi lembut di bagian dalamnya. Lalu ada rasa pedas gurih asin yang pas banget. Jos gandos tenan iki lur. Jelas kurang kalau cuma makan satu. Harus nambah lagi. Siapa yang hobi makan ayam? Kalau aku sih, yes. Lur, hari ini aku diminta bantuin Pak Safi'i mengambil ayam-ayam yang siap untuk dijual lur. Ayam yang kita kumpulkan ini adalah ayam pedaging. Kebetulan Pak Safi'i merupakan pengumpul ayam lur. Rata-rata ayam di sini sudah berumur 1 bulan dengan berat di atas 1 kilogram. Biasanya ayam-ayam ini akan dijual ke para pedagang di pasar. Makanya pengantarannya pun biasanya sore hari lur. Jadi saat subuh sudah bisa dijual. Satu keranjang besi dapat memuat ayam sebanyak 15 hingga 20 ekor. Tergantung besar dan kecil ukuran ayam. Loh, mati. Iya, Ndul. Masa mati? Tadi hidup semua loh, Pak. Loh, ini mati loro iki piye? Betul saya mati, betul. Betul. Waduh, ciloko lur. Perasaan tadi ayam yang kupegang hidup semua. Bisa ada yang mati ya? Maaf yo Pak, mungkin ayamnya ada yang lemes. Wes ini Bang, iki buka kebon. Iki tidak telur. Ini balin. Dari mana, Pak? Mau. Tak. Ya, buang Balin yang rumah Pak Cina? Ya, akhiran. Oh iya, Pak. Yo. Ya wis, aku antar aja yo ayam yang masih hidup ke Mbak Helin.
loh? Yang suruh nganter ini loh. Saya minta yang ini kok, yang mati kok. Oh, yang mati? Iya. Oh, yang pakan mati nggak apa-apa, Pak. Buat apa tuh, Pak? Pakan bulus. Pakan bulus? Iya. Ternyata di Desa Tawun, Kabupaten Ngawi, masyarakatnya menjaga keberlangsungan hidup bulus, Lur. Bulus yang ada di sini mencapai ribuan ekor, Lur. Patut dicontoh, Lur, bisa melindungi bulus agar tidak punah. Hewan sejenis labi-labi atau kura-kura lunak ini sebagian besar punggungnya berperisai tulang rawan, Lur. Mereka biasa hidup dengan bersembunyi dalam lumpur atau pasir di dasar anak-anak sungai, danau, dan kolam. Makanan kesukaannya ikan dan hewan-hewan kecil lainnya, termasuk ayam ini, Lur. Tuh lihat, lah banget toh. Mas, pegang Mas. Aku lupa lah, aku nganter ayam ini. Oh, ya abot ngene iki carane. Wah, lah ini aku soal pesanan nih, Mas. Yes ya, tinggal ya. Prenen apa ora? Wes ya. Mbak, ini Mbak, mau nganter ayam Mbak. Oh iya, Ndul, minta tolong dibersihin sekalian ya di belakang. Ini tak potong sekalian? Iya. Oh, yaudah Pak. Ayam yang sudah disembelih akan langsung aku cabuti bulunya. Caranya gampang kok, Lur. Tinggal dimasukkan ke dalam air panas. Tapi jangan sampai mendidih karena dapat mempengaruhi rasa dagingnya, Lur. Cabut mulai dari bagian sayap, kepala, baru ke bagian belakang. Bersih toh? Karena ayamnya mau diolah utuh seperti ayam ingkung, maka kita ambil jeroannya ya, Lur. Soalnya kata Mbak Helin mau dikasih isian juga dalamnya. Kalau sudah selesai, kita cuci sebentar hingga bersih. Sambil menunggu aku membersihkan ayam, kita lihat persiapan dari Mbak Helin ya, Lur. Bumbu-bumbu sudah siap ini, Lur. Komplit, plit. Dan untuk isiannya, kita kasih kentang, juga wortel. Karena untuk dimasukkan ke dalam perut ayam, wortel dan kentang dipotong besar-besar yo. Mbak Rifa mulai memarut bumbu sebagai bahan marinasi ayamnya, Lur. Pertama yang diparut adalah jahe. Setelah itu barulah bawang putih. Harus agak banyak bawang putihnya. Ya, Mbak. Ini bumbu marinasinya ya, tolong kamu balurin ya. Oh, ya, Mbak. Cuman ya, Ndul. Oh, ya, Mbak. Teman-teman, ada tips nih. Gimana caranya masak daging supaya cepat empuk. Nah, caranya dengan sistem marinasi. Bumbu ini dicampur ke daging, apapun jenis daging ya, baik daging unggas ataupun daging merah. Kemudian dibalurkan ke seluruh permukaan daging sambil dipijit-pijit. Daging pada saat dimasak dia akan cepat sekali empuk. Boleh dicoba. Mbak, ini Mbak, ayamnya udah dimarinasi, Mbak. Oh iya, makasih ya, Ndul. Ada yang bisa saya bantu lagi, Mbak? Tolong kamu siap-siap dapur ya, Ndul. Oh, iya, Mbak. Ayam yang sudah termarinasi dengan sempurna ini langsung dimasukkan isiannya yo. Seger banget lihatnya. Wortel, kentang, dan kacang panjang. Supaya tidak melebar di saat dimasak, kita jahit dulu bagian bawah perutnya ya, Lur. Pakai benang aja, gak usah terlalu rapi, yang penting tertutup rapat. Sempurna tertutup, Lur. Baru deh kita balur dengan tepung maizena biar rasanya krenyes-krenyes saat digoreng. Gak usah banyak-banyak, yang penting tepung menempel merata, Lur. Ndul, Ya, Mbak. ini tolong
ya. Oh, ya, Mbak. Makasih ya, Dul. Oh, iya, Mbak. Wih, ayamnya selesai. Cek dulu minyaknya pakai sebatang kayu kecil seperti ini. Kalau bergelembung, tandanya minyak sudah panas. Langsung aja kita kasih berenang ayamnya dalam minyak. Kalau goreng ayam utuh ini, usahakan api ini kecil ayo, supaya matang ayamnya merata. Untuk memasaknya, kira-kira 3-40 menit lamanya, atau sampai warna ayamnya berubah jadi kuning kemasan, Lur. Tuh lihat, Lur, hasil karya gorenganku. Apik tenan toh. Rasane udah pingin aku cicipin. Udah semua, Dul. Udah, Mbak. 31 ini udah matang juga. Udah, Dul, tinggal aja biar aku yang nerusin. Oh, ya, Mbak. Nah, sekarang barulah Mbak Elin meracik bumbu Korea yang lagi populer saat ini. Iya, Lur, ayam iki akan disajikan dengan paduan bumbu Korea yang khas, pedes, manis, gurih. Pertama, kita masukkan saus tiram, kecap Inggris, bumbu ala Korea, madu, dan gula secukupnya. Pokoknya sampai bisa melumuri seluruh ayamnya, Lur. Nah, yang terakhir baru masukkan mentega. Mantep, Lur. Bumbu dimasak sampai madu dan gula mengental, sehingga bumbu jadi lebih mudah menempel ke permukaan ayam. Saat melumuri ayamnya, apinya dikecilkan yo, supaya bumbunya tidak gosong. Piye, Lur, mantep banget toh ayam mingkung bumbu Korea ini. Bentuknya menggugah selera. Biar makin mantep, ditaburi wijen ya, Lur, makin kelihatan enaknya toh. Tak belah dulu ayamnya yo. Rasanya istimewa banget yo. Manis, gurih, ada sedikit pedasnya. Semua tercampur dalam mulut. Jos gandos pokoknya, Lur. Ternyata, Lur, makan ayam itu bisa menghilangkan stres loh, karena memiliki vitamin B5 dan asam amino. Selain itu juga, protein yang terkandung pada ayam baik untuk otot. Buat yang rajin olahraga, pastikan banyak makan ayam. Kalau gitu, aku bakal habiskan ayamnya lah. Wah, anak-anak itu lagi pada ngapain yo? Kok manjat-manjat tebing? Bahaya loh, Le. Ayo, Rek. Kaiso angel. Lunyu aku mau ning ngono. Le, ngopo nak kene, Le? Anu padal. Napa njupuk gondang? Wah, gondang kok ngopo? Kejajan. Iki kan Mbak Septa. Oh, tukang Mbak Septa ngepek wah gondang? Nggih. Wah. Wah, dhuwur deh. Wis, Le, medun e, ben tak penehe. Kowe do iso meneh ora to sakjane? Boten. Wah, aja nekat ngono nek tiba malah bahaya. Nggih. Ya. Medun. Mungkin, Mas. Ono ora iso menek. Sudah, kalian pada nunggu aja. Biar Pak Andul aja yang ngambil buah gondangnya. Buah gondang juga dikenal sebagai buah tin lokal
atau buah ara. Kulit buahnya halus, bijinya renyah dengan daging buah yang kenyal. Tanaman gondang rata-rata termasuk tinggi yo, bisa mencapai 10 meter. Ayo, lakukan ayo. Siji, loro, telu. Wah, ternyata mereka jago beatbox. Bisa menambah semangat mengambil buah gondang nih. Waduh, untung cuma aku saja yang kepleset. Anak-anak sudah pada turun, jadi aman semua. Ya wes yuk, langsung kita kasihin ke Mbak Septa. Katanya mau dijadiin kue sus. Ayo, Sakai, yuk, mulai yuk. Yuk. Buah gondang harus dicuci sampai bersih. Ayo, anak-anak bantuin sini. Kalau sudah, potong buahnya jadi 2. Hati-hati pakai pisaunya yo. Jangan lupa bersihkan biji di bagian tengah. Buah gondang masih belum terlalu terkenal di Indonesia. Masih jarang juga yang mengolahnya. Padahal buah yang satu ini banyak manfaatnya. Buah gondang bagus untuk pencernaan makanan dan bisa meningkatkan nafsu makan. Vitamin dan mineralnya juga lumayan lengkap. Lah Mas sama gondangin. Oke, Mbak. Ya, Mbak, banyak, Mbak. Ini sekalian tak bantu potong nih, biar cepet. Yaudah Mas, sama buatin banyak sekalian. Oh, ini mau dibuat lah? Iya. Oh, iya, tak buatin. Oke. Leh, tak bantu bikin plat dulu ya. Oke. Mbak Septa sudah menyiapkan adonan kue sus. Rebus air sampai mendidih. Kemudian tambahkan garam dan gula pasir. Kemudian masukkan margarin. Kalau sudah meleleh, giliran tepung terigunya yo. Langsung aduk sampai jadi adonan yang kalis. Sekarang dicampur dengan telur. Untuk adonan sebanyak ini biasanya pakai 9 butir telur. Aduk sampai benar-benar rata. Seperti ini yo hasilnya. Mbak, bikin Mbak loyangnya. Oh iya, makasih ya. Iya. Depan namanya aku nih ini. Oh iya. Mbak, aku tak dolan sih. Iya, hati ya, jatuh. Iya. Wah, Devan baik banget. Bantuin Mbak Septa mengoles loyang. Langsung dikasih kertas minyak dulu. Kalau dilapisi kertas minyak begini, bisa lebih mudah melepas kue setelah di oven. Oh iya, masukkan adonan kue sus ke dalam plastik. Kemudian potong ujungnya. Nah, kalau sudah begini, tinggal dicetak aja yo.
Selanjutnya, masukkan kue sus ke oven. Tunggu sekitar 20 menit. Jadi deh kue susnya. Buah gondang akan dijadikan fla untuk isi kue sus. Kue sus biasanya diisi fla toh. Nah, buah gondang yang sudah dihaluskan akan jadi campuran fla. Langsung dibuat aja Ki. Rebus airnya dulu. Kemudian tambahkan susu kental manis. Setelah tercampur rata, baru masukkan buah gondang halus. Oh iya, ada tambahan tapioka untuk mengentalkan fla. Wah, ini hasilnya fla yang sudah mengental. Kue sus digunting seperti ini supaya lebih memudahkan mengisi fla. Hati-hati, jangan sampai terpotong jadi dua, malah nggak bisa diisi nanti. Menarik toh, kue sus isi fla buah gondang. Bisa jadi alternatif ini kalau bosan fla rasa vanila atau coklat. Rasanya jangan ditanya lagi, sudah pasti mantul. Teksturnya lembut, manisnya juga pas. Kalau begini sih pasti kurang kalau cuma makan satu. Tapi nggak hanya enak loh, buah gondang juga segudang manfaatnya. Yang aku tahu sih bisa menurunkan tekanan darah dan meringankan efek diabetes. Ayo anak-anak, jangan malu-malu, habisin aja. Sore lur, tenang, aku bawa linggis bukan buat tawuran kok. Gak boleh itu tawuran, meresahkan masyarakat. Aku kan cita damai orangnya. Lokasiku kali ini berada di Desa Kasreman, Kabupaten Ngawi lur. Hari ini aku ada janji untuk membantu membuat tungku. Desa Kasreman memang dikenal sebagai sentra pembuatan tungku pawon. Keahlian yang dimiliki para pengrajin ternyata diwariskan secara turun-temurun lur. Uniknya, tungkunya dibuat di dalam gua lur. Ya Pak, udah mulai belum Pak? Sudah. Yuk. Sebelum masuk ke dalam gua, mending lepas sepatu dulu ya lur. Soalnya pasti becek, penuh lumpur, malah susah jalane. Lur, ini gak main-main loh. Kita masuk ke dalam perut bumi dengan kedalaman kira-kira 15 meter lur. Iki taruhane nyawa lur. Sewaktu-waktu gempa atau tanah longsor bisa terkubur di sini lur. Linggis di sini
berfungsi untuk menahan tanah yang sudah sesuai dengan cetakan tungkunya. Tanah yang digunakan adalah jenis tanah lempung yang terbentuk dari proses pelapukan batuan. Makanya memang harus masuk ke dalam perut bumi untuk mengambil sekaligus mencetaknya. Supaya lebih presisi, aku minta cetakannya yo. Pak, cetaknya Pak. Nah, kalau begini kan pas sesuai standar. Emang sih lur, di bawah sini adem, tapi oksigennya terbatas lur. Sik, tak minum dulu, haus lur. Nah, untuk mengangkatnya perlu dipacul perlahan-lahan seperti ini. Jika bawahnya sudah mulai terbuka, barulah memakai kayu sambil dipukul perlahan-lahan hingga balok tanah lempung ini bisa terangkat. Dalam sehari, kira-kira satu pekerja dapat menghasilkan sampai 10 tungku lur. Ini beneran berat lur. Satu balok tungku ini beratnya mencapai 50 kg. Apalagi ditambah adanya genangan air, makin sulit lur. Waduh, bener toh, jeblos. Gak kelihatan soalnya lur. Basah kuyup wes jadine. Wah, aku mesti tarik napas dulu iki. Bener-bener terkuras lur tenagane. Tungku atau pawon yang sudah diukir pun akan langsung diangkat ke atas untuk lanjut dibakar. Yo, pawonnya bawa ke atas dulu. Oh iya Pak, ya Pak. Para pekerja ini luar biasa lur. Karena sudah terbiasa, kuat-kuat semua. Salut aku lur. Tuh lihat lur, badanku sampai berasa begini. Tapi aku masih semangat kok. Gak mau kalah dengan bapak-bapak di sini. Akhirnya lur, bernapas lega juga. Sudah keluar dari dalam gua. Melelahkan tapi asik lur. Setelah keluar, maka tungku-tungku ini akan langsung dibakar untuk proses pengeringannya. Pak, ada yang bisa saya bantu Pak? Iya, ini dimasukin. Oh iya Pak. Ya, mau dibakar. Masukkan daun dan kayu ke dalam tungku yang sudah disusun supaya pembakarannya merata ke semua bagian tungku lur. Panas dari bawah ini akan langsung naik ke atas untuk mengeringkan 4 buah tungku. Dul, mandi dulu sana. Bawa satu, nanti diantarkan Mbak Dona. Oh iya Pak, iya Pak. Proses pembakaran ini membutuhkan waktu cukup lama lur, sampai benar-benar kering agar tungkunya dapat kuat, ringan, dan tahan lama. Sebelum aku antar tungku pawonnya, tak bersih-bersih dulu yo, biar segeran. Aku udah ganteng lagi toh. Yuk, kita antar pawonnya. Mbak, disuruh ngantor anu Mbak, tunggu Mbak. Oh iya Ndul, do kok kono ya. Masak apa nih Mbak? Masak enak pokoknya. Tak bantu boleh nggak Mbak?
Ayo kene ewangi aku. Tapi nanti aku dikasih ya, Mbak ya. Siap, kene ndang ewangi ayo do kono dhisik. Ya, Pak. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Iki onceki waloe. Oh, iya, Pak. Kalau kulihat dari bumbunya, komplit banget ya. Dari cengkeh, kayu manis, sampai bunga lawang juga ada. Ada juga telur puyuh dan pete Cina sebagai pelengkapnya. Gak diragukan lagi, ini pasti mau masak kari labu. Wah, nikmat banget. Mbak Dona bertugas menyuir-nyuir jamur terlebih dahulu. Sedangkan aku dimintai tolong untuk memotong labu kuning. Labu kuning atau bisa juga disebut walo asalnya dari benua Amerika lur. Dibawa oleh penjajah ke Indonesia pada abad 19. Tak potong besar-besar aja lur, biar enak makannya. Jamur selesai. Sekarang tinggal haluskan dahulu bumbu karinya. Kemiri yang pertama kita haluskan, lalu bawang merah, bawang putih, dan garam. Setelah halus, masukkan kunyit serta cabai rawit. Kari memang kaya bumbu lur, jadi jangan kaget kalau hari ini bumbu yang dipakai banyak banget. Jinten, pala, dan jahenya jangan ketinggalan yo, biar cita rasanya makin tajam. Warnanya sudah menggiurkan toh, pekat banget, rasanya pasti enak. Sekarang tinggal kita masak di dapur. Udah, Dul. Udah, Pak. Apinya juga udah jadi, Pak. Ya udah, biar aku aja yang masak. Oh, tapi nanti aku tetap bagai, Pak ya. Ya jelas no, bakal tak bagai. Udah, Pak. Iya. Udah. Ya udah, makasih yo. Ya, Pak. Tungku baru pasti makanannya makin enak iki. Pertama kita tumis dulu bumbu yang sudah dihaluskan. Setelah tumisan wangi, tambahkan air secukupnya. Aduk sampai rata. Masukkan serai, daun salam, daun pandan, dan labu kuning. Untuk jamur, kita siram dulu yo dengan air panas supaya kotoran yang menempel hilang dan tekstur jamur menjadi sedikit lembek. Kalau sudah mulai mendidih, masukkan pete cinanya. Kalau sudah mendidih, baru masukkan jamur dan telur puyuhnya. Piye lur tampilannya? Apalagi mangkuknya pakai labu kuning berukuran besar. Jadi nih labu karinya makin cantik. Aroma kari ini gak nahan banget lur. Tinggal ditambahi irisan cabai untuk mempercantik tampilan. Yuk makan. Aku duluan ya mbak, habis kerja keras lapar banget Wah, rasanya ajib banget iki lur. Kuah karinya gurih dan penuh rempah. Badan jadinya anget. Apalagi labunya empuk saat dimakan. Pakai nasi putih cocok banget. Aku nambah ya mbak.